Nggak usah nunggu, Sat. Dimulai aja, Sat. Nggak usah Mulai nunggu aja ya, peserta. ya Ustaz. Ini Ustaznya Ya, lagi nggak usah masak nunggu. teh katanya tadi, Ustaz Andi. Dimulai aja, nggak apa-apa. Dimulai aja. Allah. Ya, baik. Kita mulai saja Ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu adzim. Baik, Ustaz sekalian ya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesehatan hati kita, kesehatan pikiran dan kesehatan jasad kita. Sehingga dengan kesehatan itulah kita bisa berkumpul di sini dalam Zoom meeting ini dalam agenda kajian ilmiah ya dengan judul manajemen keuangan keluarga dalam ilmu waris. Ya insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita, guru kita, Dr. Andi Mapainre ya, yang sudah berada di tengah kita dan siap memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Salam salam, semoga curang pada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama beliau, nanti kita dianggap sebagai umatnya di umur akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saudara sekalian, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. kita dengarkan materi dari Ustadz Dr. Andi Mapainre. Pada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat yang menghubungi saya yaitu Dr. Fadli Lukman, yang mana beliau ini adalah merupakan seperguruan di Jawa Barat di dalam mengembangkan lembaga baik formal maupun non formal sebelum hijrah ke Bengkulu. Yang terhormat Ustadz Wahyu yang hari ini mempersilahkan, dan yang terhormat seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu dalam rangka mempelajari bersama tentang ilmu mawaris. Sebagai informasi bahwasanya saya menggunakan slide. Slide ini adalah merupakan slide yang digunakan di Mesir saat saya kuliah di Mesir saat itu. Dan kita di Mesir ada perkumpulan pengkajian pembahasan tentang ilmu mawaris. Mahasiswa S1, S2 mengkaji ilmu tentang mawaris. Tentunya slide ini yang digunakan pada tahun 2014,
2007, 2008, sekitar 6 tahun itu kita gunakan slide ini. Sebenarnya ada sekitar 6 slide semuanya. Namun pada malam ini kita akan menggunakan satu atau dua slide sebagai mukodimah. Pada malam ini kita akan memasuki pembahasan dengan beberapa hal yang terdapat di slide sebagai pembukaan dan motivasi. Namun izin saya menyalakan dulu kipas angin dan buka pintu. Ya, tafadhal Ustaz. Ya. Slide-nya bisa ditampilkan dari sana pada sini ya. Bisa sambil atau masa tampilkan dari sini ya. Saya coba ya. Watiko host dulu Ustadz Sirat yang Ustadz Andinya. Nah, silahkan bisa share Ustadz. Ya, Anda coba share. Hanya lagi mencari. Ya, tampil saja. Kelihatan nggak ya? Tampil atau tidak ya? Belum Belum, Ustadz, belum. itu Belum Ustaz, baru belum tampil Ustaz, yang belum filenya aja. Ustaz. Belum ya? Belum. Belum. Iya belum. Antum minimize dulu yang ini, Ustaz. Layar laptopnya antum minimize ya, tampilkan yang ini slide-nya. Atau saya coba saya Ustaz, yang nampil Ustaz. Bisa ya? Kelihatan nggak, Sat? Belum ya? Kalau belum antum aja berarti saya. Ya, ya. Belum ya? Belum ya? Belum Ustaz. Belum, Ustaz. Oh ya, antum aja berarti. Saya Ya Ustaz, ntar, Ustaz. putar-putar. Ya. Share. Tuh, tampil kan? Antum minimize dulu layar yang ini, nanti ganti layar tampilannya. Minimize, antum minimize dulu. Ya. Oke. Ya, klik itu. Oke. Bentar.
Itu udah tap ya, Zed? Belum. Oke. Nah, sudah itu. Sudah, Ya, coba lanjut. antum klik. Coba antum klik. Bisa nggak? Ya, Itu. saya lanjutkan ya sambil klik. Ini pada tahun 2010 di Kairo. Berarti kembali terulang. Ini kawan yang buat oleh Raja Ritonga. Nah, kembali terulang pada hari ini berarti 15 tahun yang lalu. Lanjut, Sat. Ya. Kita mukadimah secara cepat. Kita coba tersenyum semuanya. Temukan motivasi kita di dalam ikut serta. Ingin tahu, apakah ingin tahu materinya? Lanjut. Atau semua ingin mengisi kekosongan saja? Atau ingin menjadi trainer? Atau cari uang? Atau diajak oleh Ustadz Fadli? Atau cari jodoh? Dan temukan motivasi kita. Lanjut, Sat. Oleh karena itu, kita setting niat kita lillahi ta'ala, semuanya karena Allah agama. Kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan kecil, tapi insya Allah nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat. Maka niat kita pada malam ini insya Allah membesarkan pahala. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Banyak amalan besar, tetapi ternyata tidak bernilai atau kecil nilainya karena gara-gara niatnya. Betul, lanjut. Yuk. Nah, hal-hal yang penting di dalam pelatihan ini, percepat nggak apa-apa, yaitu adalah ada kemauan kita, ada kesabaran, kemudian konsentrasi pikiran, kemudian lanjutkan dan konsisten. Seperti apa kemauan kita semuanya, maka kalau mereka bisa memahami mewaris, kenapa kita tidak? Bismillah, insya Allah. Kalau kita mau, maka kita akan bisa. Nonaktifkan HP, tetapi kalau Zoom pakai HP, ya tetap diaktifkan. Buatlah nyaman lingkungan kita, tidak ada yang mengganggu. Seperti saya masuk ke ruangan khusus nih dalam kantor, sudah tidak diganggu oleh anak. Ya, ada pertanyaan kalau ada yang perlu dipahami. Bismillah. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Materi nanti kita bahas per halaman ya. Per halaman, mudah-mudahan bisa kita pahami. Tampilkan saja langsung satu halaman penuh. Oke, satu halaman penuh kita bahas supaya kita dalami per halaman, titiknya di mana, dan apa yang harus kita pahami daripada titik itu. Nah, ilmu mawaris, ilmun yu'rafu bihi may yarithu wa man la yarithu. Ilmu mawaris itu adalah ilmu untuk mengetahui, mempelajari siapa yang mendapat warisan. May yaris wa man la yaris wa miqdar malikul liwarisin, dan ukurannya. Jadi hanya tiga. Mewaris itu tiga. Siapa yang mendapat kewarisan, siapa yang menerima warisan, siapa yang berhak, kemudian kedua adalah siapa yang memberikan warisan. Nah, siapa yang tidak dapat, siapa saja, kemudian adalah ukuran haknya masing-masing. Karena terkadang
yang membuat pertentangan itu adalah haknya masing-masing. Kadang ada yang mau besar dan lain sebagainya, sehingga tidak termanage. Maka manajemen keuangan warisan itu bisa dilakukan setelah mengetahui haknya masing-masing. Kalau tidak mengetahui haknya masing-masing, bagaimana caranya mau di-manage? Apa yang mau di-manage? Nah, kemudian ketika ada orang yang meninggal, baru nanti diketahui. Karena ada perhitungan bagi yang meninggal. Karena kalau tidak meninggal, tidak ketahuan siapa yang berhak dan apa yang mau di-manage. Fadhal, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ilmu mawaris merupakan satu-satunya ilmu yang sangat terperinci penjelasannya oleh Allah dalam Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran ditentukan siapa yang berhak mendapatkan 1/2, siapa yang mendapatkan 1/4. Ada dalam Al-Quran jelaskan tuh. Siapa yang mendapatkan 1/8, siapa yang mendapatkan 1/6, siapa yang mendapatkan sisa, ada dalam Al-Quran. Nah, semuanya diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan sedikit dari ijtihad para sahabat. Jadi Al-Quran, hadis merupakan dasarnya. Lanjut, kita percepat nih. Percepat yang muqaddimah. Misalnya dalam surah Nisa ini adalah yang terperinci nih. Bisa nanti catat dicari ayat 11, 12, dan 176. Ada yang umum An-Nisa ayat 7, 8, Al-Anfal ayat 75, Al-Ahzab ayat 6. Nah, di sini tentang mawaris ini terperinci sampai persen-persennya, sampai berapa yang dia hak dapatkan dan siapa yang berhak. Lanjut. Misalnya keilmuannya yang berkaitan dengan mawaris, saya langsung terjemahkan aja sebagiannya. Belajar ta'allamu al-faraid wa'allimuha nas. Belajarlah ilmu mawaris dan ajarkan kepada manusia. Nah, ini beberapa dalil sampai di bawah merupakan dalil tentang mawaris. Lanjut. Ini lama pembahasannya. Ini adalah materi paling inti untuk kita harus pahami. Ini yang paling inti kita harus pahami bersama. 1, 2, 3 ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman kita dan ini sudah mencakup berbagai hal ilmu inti yang sering terjadi di masyarakat dan dipertentangkan. 1. Pada hakikatnya mempelajari ilmu mawaris itu yang paling penting adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan syar'i, bukan untuk membagi-bagi harta si mayit. Nah, hadirin sekalian, kenapa muncul yang pertama ini? Karena kalau ada saudara yang meninggal, itu yang paling pertama dilakukan, selain daripada nanti ada 5 poin, itu adalah bagaimana mengetahui bagian masing-masing. Nah, itu paling penting. Karena pembagiannya itu adalah tidak mesti sesuai dengan jumlah yang dia sebagaimana haknya. Jadi ilmu mawaris ini adalah mengetahui aja. Misalnya, kita bersaudara 3. Masing-masing 3 orang. Ini adalah mengetahui haknya masing-masing. Setelah mengetahui haknya masing-masing, terserah bagaimana pembagiannya. Itu adalah merupakan poin kesimpulan. Maka muncullah nomor 2, kita lihat. Nomor 2, setelah seluruh ahli waris mengetahui bagian masing-masing, mereka boleh mengambil bagiannya. Ini nih. Setelah mengetahui haknya masing-masing, mereka boleh mengambil bagiannya atau memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lainnya lebih membutuhkan. Jangan sampai dia memaksa saudaranya, ini kan hak saya, ini hak saya, ini hak kamu, ini hak dan lain sebagainya. Maka haknya boleh diambil masing-masing,
tetapi sesungguhnya bisa saja dia berikan kepada saudaranya. Nah, maka muncullah yang ketiga. Setelah ditentukan secara syar'i, boleh juga dibagi secara kekeluargaan. Nah, dengan syarat bahwa seluruh ahli waris sama-sama suka dan ridho. Dan ini dikaji di dalam buku Ahkamul Mawaris. Ini dari Mesir nih, dikarang oleh Dr. Muhammad Toha Abul Ala Al Khalifah. Nah, ini sudah ada terjemahannya. Judulnya adalah Ahkamul Mawaris. Bisa dibeli nih, yang bisa bahasa Arab kayak Dr. Fadli ini ahli bahasa Arab. Nah, ini Ahkamul Mawaris. Nah, judulnya. Nah, ini adalah merupakan buku kitab mawaris paling lengkap di dalam perhitungan. Paling lengkap di dalam perhitungan. Namanya adalah Ahkamul Mawaris, terjemahannya adalah hukum-hukum mawaris. Ini ada, tapi berbahasa Arab ini. Ini berbahasa Arab. Ini keterangan di atas, contohnya lengkap, contohnya di bawah. Lengkap contohnya. Bisa nanti dimiliki. Nah, halaman ini saya akan buat kesimpulan halaman ini bahwa ketika berbicara tentang mawaris, maka berarti berbicara tentang bagian masing-masing. Oke, ini poin pertama. Poin kedua, setelah mengetahui bagian masing-masing, maka langkah pertama adalah boleh mendapatkan haknya atau bagian masing-masing. Poin yang ketiga adalah boleh musyawarah di antara saudaranya. Mau dibagi sebagaimana ketentuan persis dalam Al-Quran, mau dibagi ridho sama ridho. Nah, seperti biasanya di kampung kita. Nah, sudahlah, bagi rata aja, nggak apa-apa. Dan ini dibolehkan menurut Dr. Hussein Shahata. Beliau adalah dosen Mesir, ahli mawaris, perhitungan mawaris. Dr. Hussein Shahata. Bisa dicari, ada bukunya tentang mawaris. Bahwa pembagian mawaris tidak mesti harus persis dengan 1/2 bagiannya, 1/6 bagiannya, tidak seperti. Tetapi orang ahli waris itu wajib berhak mengetahui berapa bagian masing-masing, tidak boleh disembunyikan. Nah, ada pembagiannya adalah boleh dibagi rata kalau ridho, boleh sesuai dengan ashabul furud kalau ridho dan lain sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Nah, halaman ini beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Termasuk kewajiban para ahli waris adalah merapikan seluruh harta peninggalan si mayit. Ahli waris nggak boleh diam saja tuh. Dia harus ekstra berpikir, menghitung hartanya si mayit, di mana aja dia berada. Berapa jumlahnya itu tuh. Di mana hartanya, berapa jumlahnya. Itu kewajiban ahli waris. Merapikan. Jangan tercecer di mana-mana. Pemisahan antara hak yang benar-benar milik si mayit dengan harta yang tidak jelas asal-usulnya. Atau bisa jadi adalah ada harta yang haram. Nah, itu ahli waris yang menseleksi. Siapa tahu ada sanak saudaranya, orang tuanya yang meninggal, dia punya bisnis tuh. Nah, bisnisnya ada yang halal, bisa jadi ada bisnis kafe dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ada bisnis kafe yang haram khususnya, maka diusahakan itu tidak dimasukkan di dalam tarikah atau harta warisan. Nah, tetapi itu dikeluarkan saja. Dikeluarkan, apakah diberikan untuk sarana umum? Nah, bangunannya dan lain sebagainya, hasilnya setelah dihentikan. Misalnya nih, aset tempat pelacuran seandainya betul-betul ada, maka dihentikan pelacurannya, kemudian hasil-hasil dari situ, mulai meja hasilnya, kursi hasilnya, sebagainya, itu adalah boleh dijual, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk disedekahkan.
Nah, yang dihitung sebagai harta si mayit adalah seluruh peninggalannya, mulai dari benda harta paling kecil yang disepakati untuk dijadikan sebagai warisan sampai bernilai besar. Jadi semua hartanya. Kenapa? Dikumpulkan semua hartanya di dalam jumlah nilai total atau apa nominal, bisa seperti itu, tetapi tidak langsung dibagi karena nanti ada beberapa pengeluaran sebelumnya. Pengeluaran pertama adalah biaya pengurusan penyelenggaraan jenazah. Itu lebih afdol diambil daripada itu harta mayat. Nah, yang kedua adalah membayar utangnya. Ada utang yang berkaitan dengan manusia, hubungan sosial, utang harta, pinjamannya itu dibayarkan dulu tuh. Kemudian yang kedua ada hutang yang berkaitan dengan hutang kepada Allah. Yang mana itu hutang zakat kalau belum dizakati, hutang nazar kalau dia pernah bernazar, dan lain-lain sebagainya. Nah itu. Kemudian setelah itu adalah menunaikan wasiatnya. Nah, kemudian setelah mengeluarkan semua yang tadi itu sebagai pengeluaran, baru nanti bagi-bagi harta warisannya. Kalau ahli warisnya sudah mengetahuinya berapa haknya dia, baru dibagi-bagi tuh dengan cara ketentuan seperti tadi. Yang dihitung sebagai harta mayit adalah seluruh peninggalannya. Lanjut. Nah, sekarang kita mengikuti pelatihan tentang hartanya. Ya, silahkan lanjut. Ya, di slide yang pertama tadi itu ada tulisan pertama. Nah, sekarang apa namanya? Bagaimana penanganan atau manajemen keuangannya seperti apa bagi ahli waris. Jadi hartanya itu diapakan dan lain-lain sebagainya. Bagaimana memanage, bagaimana menghitung, dan seterusnya. Ini slide pertama, ada sekitar 5 slide. Kenapa slide pertama saya tampilkan ini? Karena ini berkaitan dengan bukan banyak perhitungannya, tetapi berkaitan dengan keilmuannya tentang mewaris dan memanage, juga termasuk memanage daripada harta si mayit. Ini juga disampaikan di Mesir pada saat itu tahun 2010 kalau nggak salah. Lanjut slide-nya berikut. Nah, ini pertama dulu. Hak-hak yang berkenaan dengan harta peninggalan si mayit dan urutannya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 4 ini yang harus kita pahami betul. Setelah ada yang meninggal, bagaimana memanage ahli waris itu, bagaimana ahli waris memanage keuangan yang ada. Memanage nominal, walaupun ada yang berbentuknya rumah dan sebagainya ada. Pertama, manajemen pertama, ini harus sesuai urutannya, 1 sampai 4. Jangan terbalik, tidak boleh terbalik, 1 sampai 4. Manajemen pertama, biaya pengurusan jenazah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kenapa satu ini adalah hartanya, harta biayanya itu diambilkan daripada harta si mayit? Karena sesungguhnya bagaimana supaya harta mayat ini dimaksimalkan supaya pahalanya mengalir. Jadi kalau misalnya kain kafan, sabun,
diambilkan daripada harta sumbangan, nah yang lain berarti yang dapat itu adalah yang menyumbang. Nah, kalau diambil dari hartanya, maka dia otomatis bermanfaat hartanya. Nah, seandainya misalnya di kampung, ada biasanya di kampung, biasanya syariat itu adalah orang yang datang yang memberikan sesuatu. Tetapi kadang-kadang hartanya itu bisa disedekahkan. Maka cara bersedekah kepada khalayak jamaah itu adalah kadang memberikan amplop. Nah, memberikan amplop. Diusahakan amplop itu adalah dari harta si mayat, itulah memberikan amplop kepada mereka. Nah, bukan dari harta ahli waris, bukan. Tetapi dari harta mayat, itulah bermanfaat dan insya Allah mengalir pahalanya buat si mayat. Dan biaya termasuk menguburkan. Karena ada orang menguburkan biasanya penggalian, kalau bisa diambil daripada harta mayat. Nah, harta mayat. Karena itu insya Allah masih mendapatkan aliran pahala dari sana. Jadi ahli waris jangan memikirkan dulu, wah kira-kira dari hartanya ada, buat saya dulu, berapa yang harus saya dapat. Enggak, pikirkan dulu bagaimana menyelesaikan mayat ini. Nah, kadang ada yang terjadi begitu, sudah bertengkar duluan, tetapi harus dimunculkan pikiran pertama, yaitu adalah biayanya diambil dari sana, walaupun boleh mendapatkan atau mengambil daripada sedekah yang lainnya. Kemudian setelah itu membayar hutang yang berkaitan dengan benda peninggalan si mayat. Hutang mobil, rumah, cicilan, kebun, pinjaman. Itulah cara teknis ahli waris memanage keuangannya. Jadi jangan langsung yang kelima. Harus dimanage dulu itu keuangannya. Selesaikan hutangnya. Apakah mobil kah? Rumah kah? Kalau rumahnya belum selesaikan cicilan, diusahakan diselesaikan cicilan. Nah, kalau mobilnya belum, mayat dia punya hutang dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, karena sudah ijma ulama bahwa hal yang harus dilaksanakan setelah meninggal, yaitu diantaranya adalah menyelesaikan hutangnya. Kemudian ketiga, ada hutang yang berkaitan dengan zimmah si mayit, misalnya zakat, kafaroh, nazar. Karena namanya ini kan semua yang kita sebutkan itu adalah wajib. Kalau wajib kan berdosa kalau tidak ditunaikan. Nah, kalau wajib berdosa kalau tidak ditunaikan. Nah, kalau sudah meninggal bagaimana mentunaikan? Yang ahli waris dan kewajiban yang mentunaikan itu. Diambil tentunya dari hartanya yang ada. Diusahakan ini yang kita sebutkan tadi ini adalah semua dari hartanya. Menunaikan wasiat si mayit. Sebelum meninggal dia berwasiat bahwa kalau dia meninggal maka rumah yang di sana diberikan kepada tetangganya yang namanya si Sinta misalnya. Karena dia miskin, dia serahkan, dia kasih nanti kalau dia sudah meninggal. Ini namanya adalah wasiat. Pas meninggal, maka wajib ditunaikan. Tetapi yang keempat, bukan yang pertama, yang keempat. Tentunya ada syaratnya. Syarat wasiat itu memanage hartanya saat wasiat itu ditunaikan, yaitu adalah tidak boleh lebih daripada sepertiga dari seluruh hartanya. Maksimal sepertiga ditunaikan. Misalnya dia punya rumah 2, kemudian 1 dia serahkan, dia mengatakan bahwa saya serahkan 1 rumah saya untuk ini, yang 1 ini biarlah buat anak-anak untuk warisan nanti, ahli warisan. Nggak boleh begitu. Nah, ditunaikan sepertiga maksimal, karena itu adalah sudah ketentuan daripada syariat, yaitu sulus, yaitu sepertiga. Nah, wasiat ini tidak boleh didapatkan oleh ahli waris. Nah, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Siapa tahu ada orang tua sebelum meninggal, dia katakan kepada anaknya bahwa
dia punya harta, saya wasiatkan kalau saya meninggal maka silahkan ambil itu. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia berikan masa hidup, dia berikan, itu namanya bukan wasiat, tetapi itu namanya adalah hibah. Nah, tapi kalau tidak ada kata-kata bahwa diberikan, tidak ada kata-kata saya wasiatkan, begitu saja, nanti setelah meninggal baru bagi, itu baru warisan. Pemberian yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya pada saat masih hidup, itu bukan warisan, itu namanya hibah. Yang namanya warisan adalah pemberian setelah meninggal. Nah, poin penting urutan ini bahwa ditunaikan 1 sampai 4 itu baru bagi-bagi di harta warisan. Kalau ternyata uangnya hanya cukup poin 1 dan 2, maka 3, 4, 5 otomatis gugur. Tidak dapat. Makanya ahli waris harus ridho ini. Oh, orang tuanya punya utang banyak, dia tunda, nggak usah bayar utangnya, biar harta warisan dulu, itu salah itu dalam syariat. Nah, maka dia harus tunaikan dulu semuanya itu. Sampai mana kalau hartanya habis, ya gigi jari lah ahli waris. Nggak dapat ya ahli waris tuh, nggak dapat harta. Nah, kenapa? Habis dibagi untuk wasiat, habis terbagi untuk bayar utang, habis dan lain sebagainya. Kalau sampai 2 saja, ya 2 saja. Sampai 3, 3 saja. Sampai 4, nah harta warisan baru diberikan ketika selesai yang di atas. Padahal lanjut. Nah sekarang ada poin penting untuk menentukan dan membedakan ini harta peninggalan atau harta warisan. Karena kalau namanya harta peninggalan, berarti belum menuju kepada pembagian warisan. Kalau sudah berbicara tentang harta warisan, berarti tidak ada lagi tanggung jawab poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti itu sudah harta warisan. Nah, sekarang kita berbicara dulu harta peninggalan. Kita harus bedakan harta peninggalan dan harta warisan. Nah, itu harus kita bedakan. Nah, harta peninggalan itu namanya adalah at-tarikah atau tirka. Tirka, harta peninggalan. Apa saja harta peninggalan? Seluruh yang ditinggalkan oleh si mayit, baik berupa benda harta atau hak, kecil, besar, sedikit, banyak. Nah, itu ada itu. Uang Mesir tuh, ada komputer, ada kambing, ada rumah, ada mobil, ada kebun, ada sawah, ada pokoknya semua yang berbentuk dan bisa dianggap bernilai. Nah, ini ada kertas ini kertas, ini nggak bisa, tidak ada nilainya, nggak bisa diuangkan. Jadi yang harta peninggalan itu adalah yang bisa diuangkan. Tetapi jangan juga sampai kecil-kecil juga diuangkan. Sampai misalnya balon. Ini balon, ini maksudnya seperti ini. Diuangkan, gelas-gelas diuangkan. Enggak usah. Yang bernilai, yang punya nilai. Kecuali yang ini, gelas ini adalah jumlahnya 5.000 piece misalnya. Itu ada nilainya. Tetapi kalau misalnya hanya 1, 2, enggak perlu. Karena tidak dianggap bernilai. Tetapi kalau harta itu adalah tiba-tiba kalau kita pandang, kita lihat, oh ini masih bisa dijual, ini dijual sekian. Nah, itu berarti itu adalah merupakan harta peninggalan. Belum harta warisan. Karena harta warisan itu adalah sisa daripada pengeluaran yang 4 sebelumnya. Itu baru harta warisan. Kalau belum dibagi yang 4 tadi itu, yaitu biaya pengurusan penyelenggaraan jenazah, kemudian bayar hutang kepada masyarakat yang tempat dia minjam, bayar hutang berkaitan dengan Allah, kemudian wasiat. Kalau belum itu ditunaikan, berarti masih namanya harta peninggalan. Tapi kalau sudah ditunaikan yang 4 tadi itu, baru ada sisanya, itulah namanya harta warisan yang harus dibagi kepada yang berhak. Lanjut.
Kita lihat, harta warisan adalah sisa dari seluruh pengeluaran untuk kewajiban terhadap si mayit. Harta warisan adalah sisa dari seluruh pengeluaran untuk kewajiban terhadap si mayit. Kalau begitu, harta warisan adalah sisa penyelenggaraan jenazahnya, sisa bayar hutangnya, sisa bayar hutang zakatnya yang belum tunaikan, sisa menunaikan wasiat. Nah, itu baru harta warisan namanya. Kalau belum berarti tirkah. Misalnya Pak Haji meninggal dan meninggalkan harta warisan sebesar 10 juta. Untuk biaya, ini contoh aja ya, contoh ini kecil nilainya. Untuk biaya pengurusan jenazah 500.000. Untuk membayar hutang-hutang 500.000. Berarti 10 kurang 1 juta, sisa 9 juta. Untuk wasiat sepertiga, karena dia pernah mewasiatkan sepertiga dari hartanya diwasiatkan. Oh, 3 juta. Kalau dia punya harta 9 juta, sepertiganya itu adalah 3 juta. Karena itu wasiat, nggak boleh lebih. Oh, sisanya ternyata 6 juta. Maka 6 juta inilah yang disebut sebagai harta warisan. Maka kalau ada orang meninggal, wah ini harta warisan, ini harta warisan. Enggak, belum. Belum sampai ke sana, hitung dulu kebutuhannya. Ya, lanjut. Nah, sekarang supaya jelas, setelah kita mengeluarkan pembagian-pembagian tadi di dalam memanage, maka coba kita lihat. Tidak ada transaksi harta warisan kecuali terpenuhi 3 ini. Yang pertama adalah pewaris, artinya ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, berarti nggak ada harta warisan dibagi-bagi. Kenapa nggak ada yang meninggal? Kalau ada pembagian harta sebelum orangnya meninggal, berarti itu bukan namanya harta pembagian warisan, tapi itu namanya hibah. Nah itu ya, karena kadang-kadang ada orang tua sudah dia punya sawah, rumah, mobil, dia punya anak 3. Dan dia masih hidup, sudah. Untuk kamu ini sawah, untuk kamu ini mobil, anak ketiga itu adalah rumah. Itu namanya adalah pemberian hibah namanya. Bukan bagi-bagi harta warisan, bukan. Apakah boleh dalam syariat? Boleh, begitu boleh. Memberikan hibah. Salah satu penting untuk hibah ini bagi anak angkat. Nah, ini muncul nih. Ada kadang-kadang orang mengangkat anak angkat. Anak angkatnya. Pada saat dia meninggal, ternyata anak angkatnya gigi jari. Kenapa? Anak angkat itu tidak dapat harta warisan. Bagaimana strateginya supaya dia dapat harta warisan? Maka sebelum meninggal, maka anak angkatnya diberikan dulu itu hibah. Boleh begitu. Berikan hibah. Nah, supaya dia dapat memang terlebih dahulu, yaitu harta hibah. Karena kalau tidak, maka dia anak angkat ini pasti akan gigi jari tuh. Gigi jari. Dia nggak dapat. Nah, ini salah satu strategi yang dibolehkan di dalam syariat. Karena hibah itu sama persis dengan sedekah. Sedekah bagi-bagi itu boleh sedekah. Mau berapapun jumlahnya. Kalau namanya sedekah. Nah, warisan terbagi boleh dibagi atau atas nama warisan kalau ada yang meninggal, pewaris. Yang kedua, rukun yang kedua adalah ahli waris. Ada yang meninggal, tapi tidak ada ahli warisnya sama sekali. Nggak ada bapak, nggak ada anak, nggak ada saudaranya, nggak ada pamannya, nggak ada. Pokoknya dia adalah satu-satunya personal di apa namanya di Bengkulu misalnya. Maka apa yang mau dibagi? Siapa yang mau dapat harta warisan? Berarti tidak ada yang berhak. Bagaimana caranya? Tinggal kasih yang membutuhkan, bangun masjid dan lain sebagainya dari hartanya.
Nah, rukun ketiga adalah harta warisan. Ada yang meninggal, ada ahli warisnya, harta warisan tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya miskin sebatang kara, kemudian habis habis dia dibagikan wasiat atau habis melunasi hutang. Nggak tahu di sini grup ini ada nggak? Utangnya banyak. Saya punya banyak utang ini. Hati-hati nih. Nah, anaknya tidak kebagian warisan. Nah, habis. Walaupun ada yang meninggal, ada ahli waris, tapi hartanya habis. Wah, itu dah. Nah, gigi jari dah dia. Maka nggak ada namanya. Oke, lanjut. Maka ini tiga ini pokoknya ini adalah merupakan rukun. Nah, sekarang syarat-syarat warisan. Nah, ini menginduk kepada yang tiga tadi. Nah, pertama adalah pewarisnya sudah meninggal secara hakiki. Nah, secara hakiki itu betul-betul dia sudah meninggal. Wah, napasnya sudah habis. Betul meninggal. Jangan masih diimpus, sudah dianggap meninggal. Nah, masih diimpus, sudah dianggap meninggal. Nah, atau apa ada mati suri atau apalah bahasa orang. Jadi betul-betul dianggap sudah meninggal, sudah diperiksa. Oh ya, sudah meninggal. Dikuburkan atau sudah meninggal. Atau hukmi atau takdiri. Hukmi itu adalah dan takdiri misalnya dia pergi merantau. Merantau 20 tahun misalnya. 20 tahun tidak kembali dia. Tidak ada handphonenya. Tidak kedengaran. Di mana batang hidungnya. Hartanya banyak di kampung. Hartanya banyak. Sudah 20 tahun nih, 25 tahun, 30 tahun. Sudah dianggap dicari, ditanya tidak ada, meninggal. Wah, sudah bagi-bagilah hartanya, harta warisan. Nah, itu sudah meninggal. Nah, ahli warisnya, yang kedua ahli warisnya masih hidup tuh. Hidup benar-benar ada di depan mata. Nah, hidup dia. Cara hakiki, hukmi dan takdiri. Misalnya di kampung merantau 15 tahun ternyata di sana, oh ya hidup. Nah, berarti dia masih hidup. Kemudian mengetahui, yang ketiga mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Nah, disinilah kewajiban kita sebagai umat Islam harus mengetahui bagaimana pembagian harta warisan secara syariat. Kita lanjut. Saya mau bertanya dulu sampai jam berapa? Apa sejam, 2 jam, 3 jam? Supaya saya bisa menyesuaikan apa namanya antara materi waktu dan penjelasan. Kalau misalnya terbatas waktunya, saya sangat mempersingkat. Biasanya targetnya jam 10, Ustaz. Oh ya, masih ada waktu ya. Oke, oke, Ya, siap. Jadi jam 10 itu selesai atau dengan diskusinya? selesai, Ustaz. Oh ya, Tapi saya kira mungkin. materinya sampai jam 10. Berarti kita sesuaikan ya. Ya anggaplah materinya sekitar ya mungkin ya maksimal setengah jam lah atau 20 menitan. Nah, sekarang sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Nah, satu, pernikahan. Nah, ini kita sudah berbicara antara apa namanya hubungan yang ada di antara mereka, antara yang ahli waris, kemudian apa namanya pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Satu adalah pernikahan, akad sohih. Suami istri, istrinya mendapatkan harta warisan dari suaminya jika pernikahan yang sah. Nah, bukan kumpul kedobo dan lain sebagainya. Nah, apalagi karena banyak di dalam syariat itu pernikahan yang tidak sah ini bisa dipelajari secara mendetail berkaitan yang mana itu akad sohih, akad yang sah. Karena ada juga yang tidak sah menurut syariat. Yang tidak sah misalnya menikah dengan kakaknya, dia nikahi lagi tuh istri keduanya, istri adiknya. Nah, itu tidak sah itu. Nah, berarti tidak sah dalam hukum. Berarti kalau sudah meninggal, istri keduanya nggak dapat. Hubungan darah. Nah, hubungan darah, kekerabatan, keturunan, orang tua, anak, kakak, adik. Maka di sini berarti anak angkat ada hubungan darah tidak? Nah,
Kalau anak angkat tidak ada hubungan darah, berarti nggak dapat warisan. Berarti ada hubungan darah ini. Ini sebabnya sehingga dapat. Kemudian yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya, budak. Artinya adalah budak ini sekarang sudah tidak ada budak, artinya dia bisa mendapatkan harta warisan ketika dia sudah merdeka. Ketika belum merdeka, belum dimerdekakan, maka dia nggak dapat harta warisan. Atau lanjut. Nah, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Hamba sahaya, pokoknya dia budak. Pada zaman Rasul itu banyak budak, tidak ada harta warisan dapatkan. Orang tuanya meninggal, anaknya nggak dapat harta warisan, nggak dapat. Kenapa? Dia statusnya budak saat itu. Budak itu di zaman Rasul sangat banyak. Sekarang nggak ada. Yang sekarang ini adalah bukan budak, barudak. Bahasa Sunda nih. Barudak itu anak-anak. Kemudian yang kedua adalah membunuh pewaris. Anak yang membunuh orang tua, maka anaknya tidak dapat warisan. Orang tua membunuh anak, maka orang tuanya tidak mendapat warisan. Tapi ini ikhtilaf. Nah ini pokoknya pembunuh. Suami yang membunuh istrinya, maka suaminya tidak dapat warisan dari istrinya. Nah itu. Jadi intinya walaupun ada hubungan darah, kalau dia bunuh, seharusnya dia, kalau bukan dia yang bunuh, maka dia mendapat warisan. Tetapi karena dia yang bunuh, akhirnya nggak jadi tuh. Yang ketiga adalah beda agama. Ini tidak saling mewarisi, beda agama. Lanjut. Nah, ini mukaddimah. Tadi sempat saya sebutkan bahwa perlu jeli karena khawatir ini adalah merupakan pertemuan tidak berlanjut, artinya hanya sekali saja. Maka penting Berlanjut. berlanjut. Perlu kita menyebutkan dasar pengetahuan kita mengenai orang-orang yang mendapatkan harta warisan. Jadi kadang-kadang kita mempelajari mukaddimahnya, tetapi kita tidak mengenal siapa yang mendapatkan warisan, siapa yang tidak mendapatkan harta warisan. Itu sangat panjang. Nah, ini sepanjang. Kalau dilihat bukunya ini sangat tebal ini, ada berapa 4 cm ini. Ini berapa halaman ini? Kalau kita lihat ini 640 halaman. 640 halaman itu disingkat menjadi sesingkat-singkatnya, yaitu 5 slide. 5 slide, dan dari 5 slide itu adalah disingkat lagi pengenalan dasarnya di pohon miros. Nah, namanya pohon miros. Kenapa disebut sebagai pohon miros? Kalau kita membuat pohon kerangka, itu mudah kita mengerti. Kerangkanya. Oh, ini bapaknya, ini anaknya. Kerangka, itu mudah kita mengerti. Dan langsung bisa terses di kepala, insya Allah. Tapi kalau kita baca buku, itu adalah, pusing itu. Karena ilmu paling sulit untuk tersimpan, hitungannya, dan lain sebagainya adalah tentang perhitungan mawaris. Itu sebenarnya sulit. Sulit. Tetapi dengan pohon miros ini, insya Allah bisa lebih mudah kalau kita concern. Tapi kalau sambil menonton kadang susah nih. Dan pada intinya, untuk bisa menjalankan manajemen keuangan warisan, harus ini wajib tahu pohon miros ini. Kalau tidak tahu bagaimana berapa dapat bagian, berapa ini bagian, dan siapa saja, berapa, jadi 2 pertanyaan tuh.
berapa dia dapat, dan siapa saja yang dapat. Sudah dua aja itu. Tinggal muncul tiga, yang ketiga, yaitu adalah bagaimana membaginya. Berarti manajemen. Nah, itu berarti tiga itu. Satu siapa, yang kedua adalah berapa, nah, yang ketiga adalah caranya atau manajemennya. Nah, mari kita mengenal pohon meros dan bagaimana cara menulis pohon meros. Lanjut. Nah, ini pakai bahasa Arab. Mudah-mudahan ini ada terjemahannya di belakang supaya tahu nih. Coba kita lihat. Lihat dulu ke atas. Caranya lihat yang mana yang pertama muncul, yang mana yang kedua muncul, yang mana yang ketiga, sampai terakhir yang muncul. Masih ada? Lanjut, masih ada tuh. Lanjut. Terakhir ini. Terakhir. Lanjut, sedikit lagi. Ya, jadi yang di depan ini, inilah semuanya ahli waris. Kalian bertanya, siapa yang mendapatkan? Inilah yang mendapatkan semuanya. Apakah yang tergambar ini ada yang tidak dapat? Ada yang tidak dapat. Kalau dia terhalang oleh yang terdekat. Nah, yang jauh itu tidak dapat kalau ada yang terdekat. Yang jauh tidak dapat. Tetapi ada susunannya. Siapa dulu yang dapat, kemudian siapa yang jauh. Nah, kita ambil, mudah-mudahan ada bahasa Indonesia. Coba, kalau nggak ada bahasa Indonesia-nya berarti bahasa Arab kita bahas. Lanjut. Coba bahasa Indonesia-nya biar mudah mengetahui. Sekarang pelan-pelan. Pelan-pelan, cukup dulu. Nah, pelan-pelan. Mayat, posisikan hadirin sekalian semuanya sebagai mayit. Siap? Ya, Oh ya, biar ini kedengaran semuanya. Posisikan masing-masing semuanya sebagai mayat. Siap? Ya. Oke. Nah, itu penting. Nah, sekarang suami dan istri. Kalau suaminya meninggal, berarti ahli warisnya siapa? Istrinya. Kalau istrinya meninggal, berarti ahli warisnya adalah suaminya. Nah, berarti karena ini yang muncul di slide, berarti kalau ada yang meninggal, paling pertama dipikirkan haknya adalah haknya suaminya berapa dan haknya istrinya berapa. Nah, itu dulu tuh. Anaknya nanti belakangan setelah suami istrinya. Anaknya belakangan. Orang tuanya nomor 2. Yang paling pertama itu adalah suami istrinya. Nah, nanti ada bagiannya. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, satu semuanya, satu ke bawah. Lanjut. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Kita pikirkan, kita resapi, kita pandang, kita baca. Mayat itu punya anak. Anak perempuan, anak laki-laki. Anak laki-laki, jika punya anak, berarti cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Coba kita pandang, kita perhatikan. Mayat punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anaknya anak perempuan, anaknya anak perempuan dapat harta warisan tidak? Kalau mayit meninggal. Tidak dapat. Itu perlu kita lihat tuh. Anaknya anak perempuan, dia tidak dapat kalau masih ada yang lain.
namanya adalah zawil arham. Namanya adalah zawil arham. Apalagi kalau ada anak perempuan. Nah, jadi itu perlu diketahui. Berarti siapa yang dapat warisan? Anaknya anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya sudah tidak ada. Tapi kalau anak laki-laki ada, maka cucunya mayit tidak dapat. Kalau anak laki-laki masih hidup, otomatis cucu-cucunya tidak dapat, cucu mayit. Anak laki-laki meninggal, otomatis didapatkan hartanya oleh cucu-cucunya. Oke. Sekarang anak perempuan ada, berarti dia dapat. Anak perempuan tidak ada, maka anaknya anak perempuan tidak dapat. Ya, itu zawil arham namanya. Oke, lanjut. Nah, ini yang dibawa mayit itu namanya adalah namanya furu'. Namanya furu'. Nah, furu' itu bahasa Arab, artinya adalah cabang-cabang, anak-anak lah. Anak cucu itu namanya furu', cabang. Lanjut ke atas. Lanjut, ayah, ibu, kakek dari ayah, kakek dari nenek dari ayah, nenek dari ibu. Nah, coba kita berhenti sejenak. Jangan dulu, hilangkan dulu itu. Ya, oke. Sekarang yang di atas, coba lihat. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Kakek dari ayah, nenek dari ayah. Ini kita posisikan mayat ini. Mayat, ayah, berarti kakek dari ayah, kakek, nenek dari ayah. Dua-duanya bisa mendapatkan harta warisan. Kalau ayahnya sudah tidak ada. Nah ini ya. Kalau ayahnya masih ada, berarti otomatis kakek dan neneknya tidak dapat. Karena kenapa? Terhalang oleh ayah. Nah, begini manajemen keuangannya. Ibu, orang tuanya ibu atau nenek itu dapat harta warisan. Tetapi kakek dari ibu maka nggak dapat harta warisan. Masuk di zawil arham. Nah, ada beberapa informasi catatan bahwa semua yang terdekat dari mayat itu tidak ada yang menghalangi. Berarti kalau ada semuanya, ada ibu, ada ayah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada suami atau istri, salah satunya, berarti semuanya ini adalah berhak mendapatkan harta warisan. Kalau ada salah satu yang tidak ada, misalnya ini, anak laki-laki tidak ada, berarti yang dapat adalah cucu. Yang dapat adalah ngeluh dari cucu. tidak ada. Nah, kalau ayahnya tidak ada, otomatis yang dapat adalah kakeknya dari ayah. Termasuk nenek. Ibunya ada, berarti neneknya dari ibu terhalang dia, nggak dapat. Ibunya tidak ada, berarti nenek dari ibu dapat. Berarti kesimpulannya bahasanya adalah ahli waris yang terdekat dari mayit, maka dia mendapatkan harta warisan dan tidak terhalang oleh siapapun. Catatan kedua, ahli waris yang dihalang atau terhalang
oleh ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki, terhalang, maka mereka semua yang terhalang tidak dapat. Nah, yang di atas itu namanya adalah usul. Usul itu bahasa Arab, tapi bisa diarti Indonesia. Usul itu adalah asal. Asal. Asal kita itu ayah, ibu. Dari kakek, dari nenek. Nah, itu asal, usul. Di bahasa Arab kan usulun. Kalau yang di bawah itu furu, cabang. Kenapa cabang? Karena cabang-cabang dari kita, anak cucu. Nah sekarang lanjut. Nah sekarang berarti yang muncul ini sebentar dulu. Berarti yang muncul tadi itu, muncul yang tadi ini adalah mereka lah orang-orang yang mendapatkan harta warisan. Kalau ada anak laki-laki, atau ada ayah, berarti saudara kandungnya mayat nggak dapat dong. Iya, nggak dapat. Nah gitu ya. Ada anak laki-laki, saudara kandungnya nggak dapat. Atau ada cucu laki-laki, saudara kandungnya nggak dapat. Ada ayah, saudara kandungnya nggak dapat. Ada kakek dari ayah, saudara kandungnya nggak dapat. Kenapa? Mereka semua terhalang. Namanya mahjubun di dalam bahasa Arab. Mahjub, terhalang dari mendapatkan harta warisan. Kalau kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada kakek dari ayah, baru didapatkan harta warisan berikut ini, yaitu saudaranya. Silahkan munculkan. Sawahyu, lanjut, munculkan yang dapat. Ini saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung. Lanjut, ke kanan dulu semuanya. Saudara laki-laki saya, saudari perempuan saya. Saudara laki-laki dan saudari laki-laki. Perempuan, saudari perempuan seibu. Nah, coba kita perhatikan baik-baik ini. Masih ada lanjutannya. Anak, ambil dulu anak. Anak saudara laki-laki kandung. Lanjut, ya. Lalu anak saudara laki-laki saya. Oke, cukup. Nah, yang sebelah kanan yang barusan muncul itu adalah berarti saudaranya mayat dengan keponakannya mayat. Saudaranya mayat atau saudarinya mayat dan atau kandung itu adalah seayah seibu. Ada yang seayah saja, ada yang seibu saja. Nah, ini perlu diketahui. Dan catatan berikutnya adalah yang dapat harta warisan adalah anak laki-laki dari saudaranya dan anak laki-laki dari saudaranya lagi yang seayah. Kandung seayah anaknya mendapatkan harta warisan jika orang tuanya tidak ada, sudah meninggal. Itu dari mayit. Harta dari mayit didapatkan oleh keponakannya, yaitu anak laki-laki saudara seayah, jika saudaranya mayit sudah meninggal sebelum dia meninggal. Anak yang dari saudara seibu, anak saudara ibu, dia tidak dapat harta warisan. Dia zawil arham. Anak dari saudari perempuan, itulah lemahnya dari pihak perempuan. Keponakannya, saya berdasarkan keponakan mayit, keponakan mayit yang mana saudaranya perempuan, maka nggak dapat harta warisan. Keponakan mayit yang saudaranya, yang anaknya dari saudari perempuan saya, maka nggak dapat harta warisan. Ya tentunya keponakan pun nggak dapat kalau saudaranya masih hidup. Oke,
ini yang kanannya muncul saudaranya semua dengan keponakannya mayit, itulah yang disebut sebagai ukhuwah. Ukhuwah. Ukhuwah itu adalah saudara-saudara. Oke, lanjut di atas. Paman-paman. Sekarang paman. Nah, paman. Masih ada lanjut. Anaknya paman. Anaknya paman kandung. Oke, anaknya paman tiri dari ayah. Oke, cukup. Nah, yang muncul barusan, paman, berarti paman dari mayit. Paman dari mayit berarti saudaranya ayah. Ini dapat warisan kalau semua yang muncul sebelumnya sudah tidak ada, meninggal. Nah, itu pamannya nggak dapat di harta warisan. Kalau mayit punya anak laki-laki, nggak dapat itu pamannya. Saudaranya nggak dapat, pamannya nggak dapat semuanya. Tetapi kalau misalnya meninggal semua yang lain sudah tidak ada, hanya sisa ada pamannya saja hidup di kampungnya. Hanya pamannya saja, berarti harta warisan si mayit didapatkan oleh pamannya. Tapi dengan syarat paman dari ayah. Nah, ini penting, coba lihat slide-nya itu baik-baik itu. Garisnya itu panah itu sangat penting untuk kita ketahui panahnya. Paman dari ayah itu baru dapat harta warisan. Tapi paman dari ibu tidak dapat harta warisan. Soilarham dia. Nah, paman dari ibu nggak dapat harta warisan. Yang dapat itu adalah hanya paman dari ayah. Itulah lemahnya dari pihak perempuan di dalam harta warisan, kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya anak perempuan, itu. Tetapi kalau pihak perempuan, cucu perempuan dari perempuan, keponakan daripada saudara perempuan, paman dari ibu, maka itu nggak dapat harta warisan. Oke, lanjut. Catatannya sudah dapat, sudah ketemu. Nah, ini laki-laki dan perempuan yang memerdekakan. Laki-laki dan perempuan yang memerdekakan, dia dapat harta warisan dari yang dimerdekakan. Tapi ini sudah enggak terbahas ini karena sudah tidak ada sekarang ini, yaitu adalah budak. Mengenal furudul muqaddarah. Nah, ini penting. Nah, satu halaman dulu ditampilkan. Ya, yang ini nih. Kita sudah lihat tadi, namanya adalah pohon miros, orang-orang yang mendapatkan harta warisan. Nah, sekarang ada yang disebut dengan furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian harta warisan yang ditentukan di dalam Al-Quran berapa persen dia dapatkan. Nah, ini orang-orangnya ini berapa persen dia. Nah, ini coba kita lihat. Ini coba kita lihat. Teliti supaya kita bisa hafal, save. Dengan penjelasan ini insya Allah bisa kita save di otak kita. Kalau hanya baca selewat, maka itu akan terlewat. Bagaimana caranya supaya bisa tersave? Lihat yang barisan paling atas dan lihat barisan paling bawah. Barisan paling atas itu satu baris ada hubungannya. Barisan bawah itu adalah ada hubungannya. Coba kita lihat barisan pertama dulu. 1/2 jadi
Tadi orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu adalah inilah jumlahnya ini. 1/2, setengah dari 1/2 yaitu 1/4. Setengah dari 1/4 itu 1/8. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi patokannya pertama 1/2. Oh, 1/2. Setengah. Setengah itu dibagi lagi berarti 1/4. Nah, itu kita ingat. 1/4-nya dibagi lagi masing-masing maka 1/8. Nah, itu ya. Setengah 1/2, 1/4, setengah 1/4, 1/8. Sekarang barisan kedua. 2/3. 2/3. Setengah dari 2/3 yaitu 1/3. Nah, setengahnya 2/3 itu kalau 2/3 dibagi 2 maka itu 1/3. 1/3 dibagi 2 maka muncullah 1/6. Muncullah 1/6. Nah, harus di-save di kepala bahwa 6 inilah bagian masing-masing. Jangan mengarang. Misalnya, kita bagi aja lah harta warisan. Ini dapat 1/7 dah. Tidak ada itu 1/7 ketentuan dalam Al-Quran. Adanya hanya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Adanya dapat 1/9, nggak ada. 1/10 nggak ada. Pokoknya ketentuannya itu hanya ini. Misalnya, istrinya meninggal dan dia tidak punya anak, maka suaminya dapat berapa? Suaminya dapat 1/2 harta. Itu sudah 1/2. Nah, sebaliknya, suaminya meninggal dan istrinya ada dan dia tidak punya anak, maka istrinya dapat 1/4. Nah, itu sudah bagiannya itu. Istrinya meninggal, suaminya ada, dan dia punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Suaminya meninggal, istrinya ada, dan dia punya anak, maka istrinya dapat 1/8. Nah, ini semuanya di sini nih ketentuannya. Ahli warisnya adalah anak perempuan 2 orang. Anak perempuan 2 orang atau lebih, maka dia dapat 2/3. Anak perempuannya 5, maka dia dapat 2/3 dibagi 5. Nah, ini pembagian-pembagian. Nanti semuanya insya Allah bisa kita dapatkan penjelasan. Termasuk 1/3 yang dapatkan adalah ibunya. Nah, tidak ada anaknya semuanya, maka ibunya hanya ada, maka 1/3 dia dapat. Sisanya buat pamannya dan lain sebagainya. 1/6 didapatkan oleh siapa? Ibunya didapatkan oleh ibunya karena dia punya anak. Yang meninggal itu, maksudnya mayit punya anak, maka ibunya mayit mendapatkan 1/6. Nah, yang kita ingin masukkan di kepala kita masing-masing bahwa pembagian harta warisan itu hanya 6 bagian ini saja. Lanjut. Ahli waris dalam mendapatkan harta warisan salah satu dari 3 macam. Ashabul furud, yaitu orang yang bagiannya telah ditentukan di dalam Quran hadis Rasul yang tadi yang kita sebutkan. Asobah, yaitu orang yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Quran hadis Rasul tidak ditentukan. Kenapa? Dia asobah itu artinya sisa. Dia dapat sisa. Nah, jadi ashabul furud, dia mendapatkan ketentuan persen tadi kita sebutkan dalam Al-Quran. Asobah tidak ditentukan persennya berapa. Pokoknya dia dapat sisa aja. Sisa dari harta, oh dia dapat.
Nah, misalnya dikasih ibunya dulu, oh ya ada sisanya. Nah, siapa yang dapat sisanya? Itu namanya asobah. Kemudian yang ketiga namanya zawil arham. Zawil arham itu adalah orang-orang yang tidak disebutkan di slide. Di pohon miros tadi. Yang tidak ada di pohon miros tertulis namanya zawil arham. Kalau begitu muncul pertanyaan. Kapan zawil arham itu mendapatkan harta warisan? Kalau sudah tidak ada yang tertulis tadi di pohon miros itu. Kalau tidak, baru zawil arham dapat. Selama masih ada yang tertulis di pohon tersebut ahli warisnya satu aja, maka zawil arham tidak dapat sama sekali. Kecuali budak, karena sudah tidak ada budak sekarang. Ya, lanjut. Akhir-akhir ini persiapan terakhir karena suara sudah semakin serak. Nah, ini coba kita lihat secara singkat. Ashabul furud itu jumlahnya ada 13 orang. Yang mendapatkan persen tadi itu yang 6 itu. Ada suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu, kakek dari laki-laki, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, saudari seibu. Nah, inilah yang mendapatkan tadi ashabul furud. Ashabu itu adalah artinya ashab yang punya furud, yaitu adalah ketentuan. Maka yang mendapatkan ketentuan persen inilah orang-orangnya. Bagaimana cara menghafal? Ya sudah tergambar tadi di pohon miros. Maka itulah pentingnya di pohon miros. Mendapatkan ashabul furud. Tetapi masih bercampur. Nah, dengan asobah yang mendapatkan asobah. Lanjut. Nah, coba kita lihat. Ashabul furud. Nah, ini memang butuh apa namanya kejelian, tetapi lewat-lewat saja. Suami sambil lanjut ya, sambil klik-klik aja ini. Klik-klik, tapi penting sebenarnya, tetapi sambil lewat karena ini lama kalau ini penjelasannya. Hanya sebagai pengenalan awal. Suami mendapat 1/2 apabila tidak ada furu itu nanti kita harus pelajari betul-betul. Suami mendapat 1/2 apabila furu waris baik dia ladinya ada. Walakum nisfu ma taraka zawjuka illam yakul lahunna walad. Bagi kalian setengah, nah itu ada dalam Al-Quran namanya ashabul furud. Nah, ini dapat 1/4, lanjut aja lewat-lewat, selewat 1/4. Ini 1/8. Dapatkan 1/4. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Terus lanjut. Ini dapat 2/3. Nah, ini ada dalilnya. Nah, ini dapat 1/2 karena tidak ada atasnya. Ini dapat 2/3 karena di atasnya tidak ada, sampingnya tidak ada. Ini dapat 1/2, 1/6. Dalilnya. Sambil kita perhatikan ya, itu ayat sisa. Maksudnya kali itu bahwa dia tidak ada. Kalau maksudnya lingkaran berarti dia ada. Maka ibu mendapatkan 1/3. Coba berhenti dulu supaya agak jelas sedikit. Nah, coba lihat. Ibu dapat 1/6 karena anaknya ada. Kalau tidak ada anaknya, maka ibu dapat 1/3. Coba lanjut slide-nya. Nah, ini ibu dapat 1/3 karena tidak ada sama sekali. Ini dalilnya ada. Lanjut. Nah, sekarang sedikit kita ambil kaidahnya dulu. Ini penting. Kakek yang mendapatkan warisan sebagai ashabul furud atau asobah disebut kakek sohih. Lawan dari kakek fasid, zawil arham. Kakek fasid yang tadi tidak tertulis itu namanya adalah zawil arham. Yang tidak tertulis tadi itu. Maka kakek ini pembahasan tingkat tinggi sebenarnya khusus ini.
berkenaan dengan kakek, pembagian kakek. Tapi ini adalah sebagai mukadimah, kakek yang mendapatkan warisan sebagai ashabul furud atau asoba disebut kakek sohe, yaitu adalah dari ayah. Nenek yang mendapatkan warisan disebut dengan nenek sohihah, lawan dari nenek fasidah. Itu yang tertulis tadi itu. Kakek sohi adalah antara dia dengan si mayit tidak ada anak perempuan. Tidak ada, berarti dia sebagai kakek sohe. Nenek sohiha adalah antara dia dengan si mayit ada kakek fasid. Nah ini memang tingkat tinggi ini slide keempat kalau nggak salah. Lanjut. Nah ini seperenam. Ini memang butuh waktu khusus ini kalau yang ini nih. Supaya bisa, karena ini butuh telaah supaya tahu pembagian-pembagiannya. Nah, ini 16 seperenam, seperenam, ini seperenam. Ini penjelasannya, mendapat seperenam tidak ada ibu, dan selanjutnya. Nanti dari slide yang saya kirim ke Dr. Fadli, nah itu bisa nanti dibagi-bagikan untuk dipelajari masing-masing di rumah, khususnya yang berkaitan dengan pohon miros dan berapa bagiannya masing-masing. Nah, kita belum membahas tentang asobah, siapa saja asobah itu, karena ada yang berkaitan asobah bin nafsi, asobah bil ghair, ada asobah mal ghair. Tetapi yang tadi yang dibahas itu adalah ashabul furud. Ashabul furud yaitu adalah siapa saja yang mendapatkan bagian yang sesuai ketentuan Al-Quran. Siapa saja seperdua. Berarti kalau kita lihat tadi siapa yang mendapatkan seperdua, siapa yang mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan seperdelapan, dan siapa yang mendapatkan 2/3, dan siapa yang mendapatkan sepertiga, dan siapa yang mendapatkan seperenam. Nah itu namanya adalah ashabul furud. Yang di slide kedua itu adalah tentang asobah. Siapa aja yang mendapatkan sisa harta tersebut, karena sisa harta ini adalah kalau asobah asobah bin nafsi, ada namanya asobah bin nafsi, itu adalah semua jalur laki-laki semuanya. Nah, semua jalur laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki. Bila mana ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki terhalang. Bila mana anak laki-laki tidak ada dan adanya harta ahli warisnya cucu, maka cuculah yang dapatkan. Bila mana anaknya tidak ada, cucunya tidak ada, kakeknya tidak ada, ayahnya tidak ada, saudara laki-lakinya tidak ada, dan seterusnya, yang ada hanya pamannya, dari bapak pamannya yang dapat. Nah, itulah nanti ada jalur-jalur daripada asobah tersebut. Saya kira itu, alhamdulillah sudah waktunya sudah sekitar 1,5 jam kira-kira Baik, dalam penjelasan, yang mudah-mudahan bermanfaat, ada yang bisa didapatkan lah. Syukur. baik, luar biasa materinya. Pada Ustazah sekalian yang lainnya yang ingin bertanya, kita satu sesi ya, penanya Ustaz dan Ustazah. Silakan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, atau mungkin di chat ya, di obrolan. Monggo. Silakan Ustazah. Sembari mungkin memikirkan pertanyaannya, silakan di situ sudah kita share link absensi ya. Silakan diisi absensinya, jangan sampai ketinggalan ya. Monggo yang ada bertanya, silakan ya.
Kayaknya udah paham semua ini kayaknya, Ustaz. Sudah ahli semua, sudah ahli semua. Iya, udah ahli semua ya. Ada tanya Ahli, Tad. ahli waris semua, Ustaz. Padahal Ustaz. Baik, Ada jazakallah, tanya Tad. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tad, kalau untuk yang misalnya dari sisi anak itu salah satunya ada yang mungkin kurang akal, apakah termasuk mendapatkan seperti sesuai dengan yang mendapat akal, Tad? Terus Langsung aja ya. kalau yang Ya, langsung. kurang akal itu siapa yang bisa bertanggung jawab untuk penerima hartanya nanti itu, Tad? Ya. Eh, Oke, Tad. Bilang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. lanjut ya. Langsung Ya, aja ya, lanjut. Ustaz ya. Lanjut, Ustaz. Langsung, Ustaz. Langsung. Langsung aja ya. Biar apa namanya, langsung siapa tahu banyak pertanyaan bagus itu. Kalau tambah banyak pertanyaan tambah bagus tuh. Ya. Ada dua, keadaan. Satu, ada ternyata ahli waris kurang akal. Yang kedua, ada ahli warisnya ternyata anak-anak, anak kecil. Maka siapa yang apa namanya, yang mengurusi hartanya? Yang mengurusi hartanya adalah walinya. Siapa wali terdekat? Maka dialah yang mengurus hartanya. Kalau kita mengacu kepada wali pernikahan, karena sesuai kalau mazhab kan bermacam-macam tuh. Ada walinya orang tuanya, ada walinya anaknya, ada walinya siapa. Maka itulah yang paling berhak untuk mengurus daripada harta yang mana dia kurang akal, kurang sehat bisa jadi. Yang kedua adalah anak kecil yang belum mampu untuk mengelola hartanya, maka walinya lah yang mengelola hartanya tersebut. Itu tertuang di dalam kajian fikih humoris yang pernah juga saya dapatkan ketika kuliah di Al-Azhar dan kajian. Syukron. Baik. Ada lagi? Satu saja. Monggo. Yang ustazahnya perwakilan. Oke, baik. Kayaknya tidak ada lagi, Ustaz. Ya, Afwan, Tad. Kalau tadi maksud tadi bisa nambah, Tad. ya, Kalau tadi itu kan misalnya kalau untuk ada anak di antara anak kita itu yang misalnya ada yang kurang akal. Terus misalnya kan yang jadi wali kan kita sebenarnya sebagai orang tua. ya, Nah, sedangkan orang tuanya misalnya kedua-duanya sudah meninggal. Apakah yang menjadi wali itu adalah kakaknya, apalagi dia sudah bisa kurang akal tadi, Tad? Apakah ya, bisa menjadi kakaknya atau bagaimana, Tad? ya, Atau kan misalkan kadang-kadang kayak gini, tak kemarin terjadi di daerah Kaur ini, ada dua orang kakak beradik yang punya kakak beradik yang lainnya itu kurang akal. Jadi kedua kakak beradik yang sehat akal ini jadi selisih paham untuk kakak adik yang kurang akal tadi. Bagaimana untuk menyelesaikan mereka, membagi mereka gitu, Tad. ya. Syukron. Wali itu karena Baik, Tad. berkaitan dengan wali itu langsung ya. Wali itu kan ada yang disebut dengan wali nikah. Ya terlepas daripada pendapat daripada mazhab. Seseorang walinya kalau punya anak berarti kan anaknya wali itu. Kemudian bisa jadi orang tuanya masih hidup maka orang tuanya walinya. Nah, terus kalau saudaranya masih hidup bisa saudaranya menjadi walinya, wali terdekatnya. Bisa jadi wali itu justru pamannya. Nah, jadi walinya. Wali itu adalah orang yang berhak untuk menikahkan, berhak untuk menggantikan posisinya, berhak untuk mengurusi hartanya, dan punya hak-hak tertentu, yaitu adalah wali. Nah itu, syukur, Syukur, Ustaz. Wan. Sudah, Ustaz? Ustaz Henry? Sudah. Siap, siap. Yang lain? Anak Ustaz Ustazah? Itu cukup? Oke, kayaknya cukup, Ustaz. Tidak ada lagi yang bertanya. Oke, kalau tidak ada lagi,
kami ucapkan jazakallah Ustadz Andi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan kami semua bisa memahami dan ya, bisa membagi ya ilmu ini kepada yang lain insya Allah. Demikian, kembali lagi kami ingatkan kepada Ustadz Ustazah untuk mengisi link absensi yang sudah kita share. Jangan sampai lupa ya. Eh, Demikian mungkin untuk malam ini. Jazakallah semuanya yang sudah hadir. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Foto dulu, Ustaz. 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 Ya. Foto Boleh dulu, foto dulu. on kamera semuanya. On Oke, camera. 1, 2, 3. Ya. Oke. Sesi kedua, silakan on kamera. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih, Ustaz Andi. Oke, Ya. turun. Izin, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, Ustaz. Jazakallah. Jazakallah Ya. khairan. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga, Ustaz. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ya. Izin live. Waalaikumsalam.